Bab 641. Perintah pembunuhan. Siapapun yang berhasil menangkap Harry King hidup-hidup akan menerima hadiah 90 juta, 100 pil spiritual berpola 5, 1000 pil spiritual berpola 4 dan 1000 senjata spiritual. Di pagi hari, tepat sebelum fajar, berita seperti itu keluar satu demi satu dari 9 aula sekte Zeng Yang. Berita ini seolah-olah telah memiliki sayap yang tersebar ke seluruh Nanchu, Beiju dan seluruh dinasti Dacu. Membuat dinasti Dacu yang baru saja tenang dalam semalam menjadi kacau lagi. Dengan bisa memberi begitu banyak hadiah, sepertinya Harry King benar-benar berhasil membuat sekte Zeng yang marah. Di semua kedai teh semua orang membicarakan hal ini. Namun, tidak sesederhana itu untuk menangkap Harry King hidup-hidup. Seseorang merenung, kekuatan tempurnya saat ini tidak biasa dan dia berada di peringkat kedua dalam panggung Feng Yun dinasti Dacu. Alam langit semu biasa tidak akan bisa menangkapnya. Aku duga, dinasti Dacu akan menjadi ramai. Wow, sejak kapan nyawaku menjadi begitu berharga? Di taman kecil kota kuno, setelah mendengar laporan Aron Zhou, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu telah membuat orang begitu sengsara, aneh jika mereka tidak membuat perhitungan denganmu. Aron Zhou menghela nafas, jadi sebaiknya kamu hati-hati ketika keluar di masa depan, entah ada berapa banyak orang yang sedang memantau kamu. Aku justru khawatir mereka tidak akan menatapku. Harley Ye tersenyum santai, namun, jika kamu menginginkan hidupku, itu akan membuatmu kehilangan darah. Setelah sekte Zeng yang mengeluarkan perintah pembunuhan, banyak orang telah mengambil tindakan dan semuanya adalah master alam langit semu yang bersembunyi dari dunia luar. Ada juga banyak master dari alam Kongming yang bergabung untuk mencoba peruntungan, terutama karena imbalan yang diberikan oleh sekte Zeng yang sangat menggiurkan. Pada saat ini, muncul kejadian aneh di Nanchu, di mana ada banyak sekelompok orang yang cukup kuat sedang diam-diam melacak keberadaan Harley Ye. Di sini, Harley Ye telah muncul di istana bawah tanah yang besar di sebuah kota kuno. Kota kuno ini merupakan benteng pertahanan sekte Yan Huang di Nanchu, di mana banyak perwira intelijen sekte Ren Huang dan pembunuh sekte Di Huang ditempatkan. Segera, tirai air besar setinggi 20 kaki disangga di istana bawah tanah. Pada saat yang sama, kota kuno Qianqiu juga menyangga tirai air yang begitu besar. Tirai air ini disebut tirai air langit ajaib, yang merupakan teknik rahasia keluarga bangsawan sekte langit. Melalui tirai air ini, hubungan antara dua tempat dapat dikomunikasikan. Lebih jelasnya adalah seperti telepon via video. Segera, sebuah gambar muncul di tirai air. Harley Ye menemukan tempat yang nyaman dan duduk. Sosok leluhur sekte langit, Jelvin Zong, Kilian Zong dan lainnya serta Andreas Yang dan yang lainnya dapat terlihat di tirai air. Nak, hebat sekali kamu. Begitu koneksi terjalin, Samuel Gu angkat bicara. Hal kecil. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai. Ini bukan hal kecil. Banyak orang tua menghela nafas satu demi satu. Kamu berhasil membuat sekte Zeng yang terlihat begitu mengenaskan. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi lebih pintar setelah dijebak beberapa kali. Harley Ye menyeringai. Apakah tubuh Xuan Ling masih bersamamu? Dia tidak bersamaku dan aku tidak berani melakukan ini. Harley Ye mengeluarkan kendi dan meminumnya dengan santai. Demi keamanan, sebaiknya kamu kembali. Leluhur sekte langit mengerang, perintah sekte Zeng yang bukanlah lelucon, hati-hati kamu akan terjatuh di dalamnya. Aku mengerti. Harley Ye tersenyum sedikit, kalau begitu, selanjutnya ayo kita bicara tentang hal serius. Ketika mendengar kata hal serius, banyak orang tua tiba-tiba menghilangkan ekspresi bercanda mereka,
karena semua orang merasa bahwa hal serius yang dikatakan Harley Ye pasti adalah sebuah hal besar. Perkelahian sudah selesai, mereka pasti akan menyelidiki masalah pertempuran 9 aula besar. Kata Harley Ye, katakan saja padaku bagaimana melakukannya. Kami selalu siap siaga. Menculik orang, lalu memerasnya untuk meminta tebusan. Menculik orang, lalu memerasnya untuk meminta tebusan. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang menjadi sedikit aneh. Iya, Harley Ye menyesap minumannya dan melanjutkan, meskipun metode ini rendahan, tapi itu sangat efektif. Aku bukannya memeras sekte Zeng yang kali ini tanpa alasan yang masuk akal, tapi kenyataan membuktikan bahwa perhatian sekte Zeng yang memang beralih ke diriku dan juga membuktikan bahwa cara ini sangat efektif. Karena ini efektif maka ayo kita lakukan hingga akhir. Cara ini bisa diandalkan. Semua orang tertawa. Tujuan kami masih 3 sekte, tujuan kami bukan untuk memprovokasi pertempuran antara 3 sekte, tetapi untuk mengalihkan perhatian mereka. Jadi jangan hanya menculik orang-orang sekte Zeng Yang, tapi begitu juga dengan sekte Qing Yun dan sekte Hang Yue. Harley Ye berkata perlahan, ingat, apapun yang kalian lakukan, kalian harus memastikan keselamatan diri kalian sendiri ketika melakukannya, jangan sampai identitas kalian terungkap. Kami mengerti. Lalu, sambil mengganggu pandangan ketiga sekte, beberapa hal berikutnya harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Pertama, cepat buat lorong ruang hampa dari 9 aula sekte Hang Yue, rumah keluarga Xiong dan kota kuno Qianqiu secepat mungkin. Kedua, satukan semua kekuatan yang dapat disatukan dan kumpulkan semua master yang dapat dikumpulkan. Ingat, masalah ini harus dilakukan secara rahasia. Ketiga, personel intelijen sekte Ren Huang harus masuk ke markas dan aula cabang dari 3 sekte untuk mempersiapkan urusan setelahnya. Keempat, sekte Ren Huang mencoba yang terbaik untuk menemukan benteng jaringan intelijen 3 sekte. Cukup kontrol dengan baik, lalu cabut jika perlu. Kelima, semua staf dalam keadaan siap tempur, karena kesalahan apapun dalam hubungan apapun dapat menyebabkan perang dimulai lebih awal dengan sekte Hang Yue. Merepotkan. Berdasarkan dengan kekuatan tempur dan kekuatan militer kita saat ini, kita bisa mengalahkan sekte Hang Yue, lebih baik kita memulai pertempuran secepatnya. Samuel Gu mengorek telinganya. Aku ingin mengambil kembali sekte Hang Yue lebih dari siapapun. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi sekarang bukan waktunya. Situasi di Nanchu berubah dengan cepat, tidak ada jaminan bahwa sekte Qing Yun, sekte Zeng Yang dan istana Haus Darah tidak akan terlibat dalam pertempuran ketika kita akan ambil alih sekte Hang Yue. Dengan partisipasi 3 pihak, situasi pertempuran akan menjadi tidak terkendali dalam sekejap, keberadaan kita akan terungkap dalam sekejap dan keuntungan kita juga akan hilang. Pada saat itu, kita tidak hanya akan menghadapi sekte Hang Yue, tetapi mungkin juga 3 sekte di dinasti Dacu. Mungkin, kita bisa menyingkirkan 9 cabang sekte Zeng yang lebih dulu. Leluhur keluarga Su mengelus jenggotnya. Ini seperti membunuh 9 cabang sekte Hang Yue. Aula 9 cabang sekte Qing Yun juga telah menghilang. Jika bisa mengendalikan aula cabang 9 sekte Zeng Yang, maka peluang menang akan lebih terjamin. Masalah ini kita bahas lagi nanti. Pertarungan 3 sekte sudah cukup berat dan sekte Zeng yang telah meningkatkan kewaspadaan mereka, juga tidak terlambat kita baru bergerak ketika mereka sudah tidak was-was. Harley Ye dengan lambat berkata, hal kecil dapat menyebabkan kekacauan. Perang antar kultivator sangat kejam, di mana dengan membuat satu kesalahan, kita akan kehilangan segalanya. Petak biru besar kita bukan hanya sekte Hang Yue, 3 sekte dan Nanchu, tetapi seluruh dinasti Dacu, jadi setiap langkah yang kita ambil harus sangat berhati-hati. Mengerti?
Semua orang mengangguk satu demi satu dan mata semua orang penuh dengan kelegaan dan kekaguman, karena Harley Ye yang mereka pilih terlahir sebagai jenderal yang hebat dan kendalinya atas situasi keseluruhan melampaui semua orang yang hadir. Setelah mengatakan itu, semua orang bangkit satu demi satu. Itu, apakah kamu sudah punya kabar mengenai guruku? Tepat ketika Cantika bangkit dan pergi, Harley Ye bertanya melalui tirai air, dengan harapan di matanya. Lebih dari 80% personel intelijen Sekte Ren Huang telah dipindahkan ke Nanchu, jadi, kata Hong Chen Cantika dan berhenti. Berusaha yang terbaik untuk menemukannya. Begitu menemukannya, kirim seseorang untuk mengawalnya ke tempat yang aman. Tidak, begitu menemukannya, beritahu aku segera dan aku akan menjemputnya. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, bangkit perlahan, tirai air pun ditutup. Bersambung. Bab 642. Kalimat yang mematikan. Nanchu di malam hari masih belum tenang. Setelah mendapatkan perintah Harley Ye, semua master sekte Yan Huang mengambil tindakan. Seperti Cantika, dia masih fokus pada informasi. Sedangkan dua orang yang pandai membuat formasi, seperti Samuel Gu dan Master Wuya, bekerja keras untuk membuat formasi teleportasi kehampaan dari 9 aula sekte Hang Yue, rumah keluarga Xiong dan kota kuno Qianqiu. Qilian Zong, Jelvin Zong dan yang lainnya sudah mencari target mereka sendiri untuk diculik. Semuanya berjalan dengan tertib. Di tengah malam, Harley Ye kembali ke taman kecil. Baru saja dia memasuki taman kecil, detik berikutnya, dia disambut oleh mata indah Nancy Ji yang bermekaran dengan api. Dia tidak berpindah tempat dari awal sampai akhir. Lebih tepatnya, dia tidak bisa bergerak karena Harley Ye menggambar lingkaran untuknya dan berdasarkan kondisinya saat ini, dia pasti tidak bisa keluar. Apakah kamu berencana tidak akan melepaskanku? Nancy Ji mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, tetapi nada suaranya menjadi semakin dingin. Lihatlah apa yang kamu katakan, apakah aku orang seperti itu? Harley Ye mengorek telinganya tanpa malu-malu. Apakah aku orang seperti itu? Ketika kalimat ini jatuh ke telinga Nancy Ji, dia tidak bisa menahan tawa, dia saja masih tidak melepasnya setelah mendapatkan uang tebusan. Aku ingin tahu siapa lagi yang berani mempercayaimu. Untuk sepersekian detik, Nancy Ji hampir akan mengutuk. Dirinya telah berlatih selama lebih dari 10 tahun dan telah bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah bertemu dengan orang yang sebegitu tidak tahu malunya seperti kamu. Secara alami, dia hanya memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya. Siapa dia? Dia adalah Tubuh Xuanling, Putri Suci Sekte Zheng Yang, Ketua Aula Cabang ke-9, calon instruktur Sekte Zheng Yang, di mana ada beberapa kata boleh dia pikirkan di dalam hatinya, tapi jika mengatakannya, itu akan merusak citra gadis giok. Namun, dengan bisa membuatnya timbul dorongan untuk mengutuk, itu sudah menunjukkan betapa marahnya pada Harley Ye. Kemarilah, ada yang ingin kita bicarakan denganmu. Melihat suasana di sini menjadi aneh, Aaron Zhou dan Harrison Lee melangkah maju satu demi satu, lalu menarik Harley Ye masuk ke loteng. Ada apa? Begitu dia masuk, Harley Ye memandang Aaron Zhou dan Harrison Lee dengan rasa ingin tahu. Kami memiliki beberapa saudara yang ingin ikut denganmu, apakah boleh? Aaron Zhou memandang Harley Ye dengan ekspresi penuh harap. Meskipun dia sedang menanyakan pendapat, namun dia masih sangat harap Harley Ye bisa setuju. Apakah mereka semua murid Sekte Qing Yun? Lebih dari 80% adalah murid Sekte Qing Yun, kata Harrison Lee buru-buru, karena Herman Lu, bukan hanya kami,
Tetapi banyak murid-murid Sekte King Yun semuanya terpaksa meninggalkan Sekte King Yun. Bisa dikatakan situasi kami sama dan banyak diburu. Jika memungkinkan, aku harap adik sepenguruan Ye dapat memberi mereka tempat untuk tinggal. Tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Harley Ye langsung tertawa, tapi premisnya adalah kalian harus memastikan bahwa mereka dapat diandalkan. Dapat diandalkan, pasti dapat diandalkan. Aaron Zhou menepuk dadanya dan berkata, kami semua pernah keluar dari gerbang kematian bersama-sama. Kalau begitu bawalah ke sini. Harley Ye tersenyum. Orang yang memiliki persahabatan dengan Aaron Zhou dan Harrison Lee, bakat kultivasinya pasti sangat luar biasa, tidak boleh dia tolak. Selain murid-murid Sekte King Yun, ada juga beberapa kultivator mandiri. Lanjut Harrison Lee, kami mengenalnya ketika di Beichu, ada beberapa dari mereka masih dalam daftar panggung Feng Yun sedangkan temperamen mereka, adik sepenguruan Ye dapat yakin, jika memungkinkan, kami akan memanggil mereka besok. Para murid dari daftar panggung Feng Yun semuanya adalah orang-orang berbakat. Cepat bawakan sebanyak mungkin. Harley Ye senang karena mereka semua adalah orang-orang berbakat, di mana dia sangat membutuhkannya sekarang ini. Baik, kami akan pergi sekarang juga. Aaron Zhou dan Harrison Lee juga menoleh dan berlari keluar. Setelah keduanya pergi, Harley Ye tersenyum, ada orang berbakat lain yang akan datang. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan 2 mayat dengan tangannya. Kedua orang ini terlihat mirip, sama-sama memiliki tubuh alam langit semu. Jika diperhatikan baik-baik, bukankah itu Willy Qi dan Wilson Qi dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan? Ketika dia menyelamatkan keluarga Xiong hari itu, hal paling berharga yang dia dapatkan adalah 2 tubuh alam langit semu. Sedangkan mayat Faro Zhao, Master Chang Tian dan leluhur keluarga Yuan, semuanya pada dasarnya rusak, jadi dia tidak mengambilnya. Bahkan jika mereka disempurnakan menjadi jenderal mayat, itu juga hanya akan menjadi barang cacat, bahkan lebih rendah daripada jenderal mayat di puncak alam Kongming. Tentu saja, yang terpenting adalah dia kekurangan giok spiritual jiwa. Jiwa giok spiritual di tangannya pada dasarnya didapatkan dari Master Sekte Zeng yang bisa dengan paksa membuat 2 jenderal mayat alam langit semu. Segera, api spiritual dan petir surgawi keluar tanpa urutan tertentu, lalu berubah menjadi tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi. Latihan dengan baik, jangan malas, kata Harley Ye, tidak lupa mengeluarkan banyak materi. Meskipun kedua orang itu tidak dapat berbicara, namun mereka berdua mengangguk, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Segera, keduanya mulai berlatih. Keduanya patuh, tetapi Harley Ye jauh lebih santai, memegang labu anggur, menemukan tempat minum yang nyaman untuk minum. Entah kapan, dia meregangkan pinggangnya dan tanpa mengganggu tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sekarang sudah larut malam dan langit malam dihiasi bintang-bintang, berkelap-kelip dengan berbagai jenis warna, yang terlihat sangat indah. Tapi yang paling terang adalah bulan, di malam yang sunyi, ditaburi cahaya bulan suci. Setelah menarik tatapannya dari langit berbintang, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Nancy Ji. Dia masih duduk di bawah pohon buah spiritual sambil memeluk lututnya, tanpa bergerak sedikit pun, seperti patung es, memantulkan bintang dan cahaya bulan, seperti dewi tanpa cacat. Entah kenapa ketika melihat Nancy Ji yang sekarang ini, Harley Ye linglung sejenak. Setahun yang lalu, mereka berdua adalah murid Sekte Zeng yang merupakan pasangan yang serasi. Tapi sekarang dia adalah tubuh Xuanling, putri suci Sekte Zeng yang, ketua aula cabang ke-9, instruktur masa depan Sekte Zeng yang,
peringkat ketiga dalam daftar panggung Feng Yun dinasti Dacu, merupakan putri sombong dari dinasti Dacu. Sekarang dia adalah tubuh suci zaman purba, Dewa Pil Harliye, ketua muda keluarga Haotian, Dewa Pembunuh Herikin, Master Suci Sekte Yan Huang, peringkat kedua dalam daftar panggung Feng Yun dinasti Dacu dan juga merupakan pahlawan tak terkalahkan dari dinasti Dacu. Dia telah berubah, begitu juga dia. Kedua yang dulunya merupakan sepasang kekasih itu sekarang berada di sebuah taman kecil, tetapi mereka tidak saling mengenal. Tiba-tiba, Harliye memancarkan cahaya dingin. Pada saat ini, dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan mantan kekasihnya. Mungkin dia sedikit kejam, tetapi kekejaman perang memaksanya untuk mengambil keputusan sesegera mungkin, karena dia tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka akan bertemu dalam perang besar. Pada akhirnya, dia masih tidak melakukannya. Dia sudah ikut serta dalam pertempuran berdarah dan hatinya telah berlumuran darah. Tetapi di hadapan mantan kekasihnya, dia masih tergerak oleh belas kasih. Di sini, Nancy Ji yang duduk di bawah pohon buah spiritual itu sedikit mengernyit, meski cahaya dingin di mata Harliye hanya melintas, namun tetap tertangkap olehnya. Aku punya dendam denganmu. Nancy Ji memandang Harliye dengan acuh tak acuh. Tidak ada, kata Harliye ringan. Tapi aku jelas merasakan niat membunuhmu terhadapku. Itu mungkin karena kamu terlalu banyak berpikir. Harliye mengorek telinganya, kamu sangat berharga, aku tidak tega membunuhmu. Bisa saja besok aku akan mendapatkan banyak uang lagi dengan membawamu, ini jauh lebih cepat daripada perampokan. Pipi Nancy Ji sedikit merona oleh kata-kata Harliye. Dia menyesal karena dia seharusnya tidak berbicara dengan orang di depannya, karena pada akhirnya, dia akan kalah. Hei, aku tidak bercanda denganmu, aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat serius. Harliye datang, berjongkok di tepi lingkaran dan tidak memiliki ekspresi bercanda di wajahnya, lalu bertanya, jika kamu diberi kesempatan satu kali lagi untuk memilih, apakah kamu memilih untuk menjadi kultivator atau manusia biasa? Mendengar ini, Nancy Ji mengerutkan kening. Patut diakui bahwa pertanyaan Harliye membuatnya merasa sedikit bingung. Topik ini tidak memiliki hubungan dengan yang sebelumnya, sebaliknya membuatnya tidak dapat bereaksi. Namun, pertanyaan Harliye memang membuatnya terdiam beberapa detik. Kultivator dan manusia awam adalah dua jalan yang sangat berbeda. Kehidupan manusia awam kurang dari 100 tahun, dibandingkan dengan kultivator, hidupnya singkat dan biasa saja. Sedangkan kultivator memiliki umur panjang dan menempuh jalan melawan langit. Apa yang disebut cinta secara bertahap dapat memudar karena tahun-tahun yang panjang ini dan secara bertahap melupakan niat awal mereka. Kehidupan mereka yang tinggi dan penuh dengan keinginan tahuan, tetapi juga kesepian, karena semakin mereka berdiri lebih tinggi, itu juga ditakdirkan bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan gangguan. Manusia awam dan kultivator memiliki sisi baiknya tersendiri, tapi ketika diminta untuk memilih, itu membuat Nancy Ji kebingungan untuk sementara waktu. Di sini, Harliye masih menatap Nancy Ji dengan lekat-lekat hingga membuat dia terasa tidak nyaman. Dalam beberapa detik ini, dia merasa bahwa pemuda di depannya sedikit berbeda dari biasanya. Aku tidak tahu. Untuk menyembunyikan ketidakwajaran, Nancy Ji memalingkan wajahnya. Aku sangat berharap kamu bisa memberi aku jawaban yang akurat. Harliye berdiri perlahan. Jika Nancy Ji memilih manusia awam, dia akan menghancurkan kultivasinya tanpa ragu-ragu, tetapi jawabannya sangat membingungkan. Apa yang kamu coba lakukan? Nancy Ji mengerutkan kening dan menatap Harliye. Aku ingin bercinta denganmu. Harliye membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, 4 kata ini keluar dari mulutnya. 4 kata ini sangat kelewatan.
Di sini, pipi Nancy Ji memerah dan wajahnya menjadi dingin pada saat yang sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harley Ye akan mengatakan hal yang memalukan seperti itu, yang merupakan penghinaan baginya. Di sini, ekspresi Harley Ye juga secara bertahap berubah menjadi hitam. Nancy Ji mengira dia mengucapkan kalimat itu, tetapi sebagai pihak yang terlibat, dia sangat yakin bahwa keempat kata itu bukan diucapkan olehnya, melainkan naga kuno mistik. Hahaha. Di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, naga kuno mistik tertawa terbahak-bahak. Persetan, keluar. Harley Ye memarahi. Dia tidak menyangka naga kuno mistik akan memberinya pertunjukan seperti itu. Jika kondisinya memungkinkan, dia akan memanggang naga ini di atas api dan membuatnya menjadi sate. Bersambung.